Gawat, makin panas. Luhut, Kapolri, PDIP, Gatot. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, mengejutkan. Luhut Binsar Panjaitan bisa dikenakan pasal seperti Ratna Sarumpait. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves, Luhut Binsar Panjaitan, bisa dikenakan pasal yang menjerat Ratna Sarumpait lantaran menyebarkan kabar yang menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Hal itu disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Herdiansyah, dalam acara diskusi virtual Forum Tebet, bertemakan menguak motif di balik perpanjangan masa jabatan Presiden, Rabu 16 Maret. Kalau kita mencontohkan kasus Ratna Sarumpait misalnya, dengan pendekatan proses hukum sebenarnya, bisa ada kalkulasinya. Bisa kita mainkan di ketentuan undang-undang yang dikenakan kepada Ratna Sarumpait, ucap Herdiansyah. Untuk Luhut, kata Herdiansyah, pernyataannya soal penundaan pemilu berdampak atau menimbulkan keonaran di tengah publik karena dianggap menyebarkan berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun, keberanian untuk melaporkan Luhut nampaknya belum ada di tengah masyarakat kita, lantaran memiliki kekuatan yang sulit untuk ditaklukkan. Itu memungkinkan sebenarnya, tergantung bagaimana kemudian keberanian orang-orang yang merasa bahwa pernyataan Luhut itu adalah pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di ranah publik dan merugikan, katanya. PDI Perjuangan sebagai partai politik, Partai Jokowi, seharusnya berani melaporkan Luhut ke meja hijau. Akan tetapi, Partai Banteng tidak cukup berani menyeruduk Luhut. PDIP harus berani juga dong dengan Luhut. Misalnya bagaimana kemudian kalau ada estimasi, apakah ada yang berani melaporkan Luhut? Tutupnya. Berita kedua, wahai Pak Gatot, jangan takut. Jabatan Jokowi 2 tahun lagi. Mantan Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mendapatkan pesan dan tantangan dari aktivis Syahganda Nainggolan untuk tidak takut menyuarakan kebenaran karena Joko Widodo tinggal 2 tahun lagi menjabat sebagai presiden. Hal itu disampaikan oleh Syahganda dalam video yang diunggah di akun YouTube Realita TV pada Minggu 13 Maret. Video ini merupakan acara pertemuan perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia pada Jumat 11 Maret. Awalnya, Syahganda membahas soal tempat yang akan digunakan untuk pertemuan perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Kalau besok teman-teman mau di tempatnya Bursah boleh, kalau Bursah menyediakan, atau di kami, di tempat Adi Masyardi boleh. Udah boleh. Saya udah bilang Pak Gatot Nurmantio kemarin. Saya bilang, Pak Gatot, di depan Adi, jangan takut-takut. Ini jabatan Jokowi udah 2 tahun lagi, ujar Syahganda. Bahkan, Syahganda juga mengaku sudah memberikan semangat kepada Ubaidillah Badrun, yang merupakan pihak pelapor dugaan KKN oleh anaknya Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka. Saya sudah bilang kemarin sama Ubed, Bet, lu kalau dipenjara sama Pak Jokowi, paling lama 2 tahun. Lah, karena kalau Pak Jokowi jatuh, lu pasti dibebaskan sama rezim baru, kata Syahganda. Karena menurut Syahganda, tidak ada rumusannya jabatan presiden diperpanjang seperti yang diinginkan oleh beberapa orang di lingkaran Jokowi. Nggak ada Jokowi diperpanjang. Jadi saya katakan yang sama pada Pak Gatot. Pak Gatot, jangan takut-takut. Sekarang udah 2022. Kalau para penakut masih ngumpul, mampuslah bangsa ini, pungkas Syahganda. Berita ketiga, mengejutkan, tegas, Kapolri ke seluruh Kapolda. Mulai besok sampai minggu depan, minyak goreng harus ada di pasar. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, memerintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memastikan dan memperketat pengawasan terhadap ketersediaan minyak goreng di daerah-daerah. Jenderal Listio Sigit menegaskan, pengawasan terkait minyak goreng oleh jajaran Polri tersebut perlu dilakukan mulai dari produksi hingga distribusi. Nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Polri memastikan produsen minyak goreng sudah memproduksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
kata Lisio Sigit di Mabes Polri Jakarta Senin 14 Maret. Kapolri menerangkan, hal-hal yang perlu diwaspadai oleh jajaran Polri adalah potensi pelanggaran oleh pihak tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan komoditas minyak goreng. Adapun potensi pelanggaran yang dimaksud antara lain upaya oknum yang menahan distribusi stok minyak goreng ke pasaran. Karena itu, Jenderal Sigit memerintahkan kepada polisi di lapangan agar tidak sekedar memeriksa dokumen saja, melainkan juga memastikan produsen menjalankan kewajibannya mendistribusikan minyak goreng ke pasaran. Yang paling penting harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok, sampai dengan minggu depan, minyak goreng harus ada di lapangan, baik di pasar modern atau pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi, ucap Jenderal Sigit. Kemudian, lanjut Sigit, potensi pelanggaran lain yang perlu diwaspadai polisi adalah disparitas harga penjualan di pasar internasional. Menurutnya, ada indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau crude palm oil CVO yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, namun digeser ke pasar industri karena adanya selisih harga cukup tinggi. Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga? Ini juga tolong rekan-rekan nanti diperhatikan, ujarnya. Kapolri juga menginstruksikan seluruh kepala kepolisian satuan wilayah melakukan pengawasan ketat kepada produsen dan distributor. Hal itu guna memastikan bahwa penyaluran minyak goreng dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Sigit mengatakan, seharusnya kebutuhan minyak curah dan minyak kemasan sudah ada jumlahnya masing-masing. Mantan Kepala Bareskrim itu juga meminta seluruh jajaran Polri di daerah melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat. Dengan begitu, diharap dapat mencegah pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk mengekspor CPO dan turunannya secara diam-diam. Hal ini terkait kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tentang kewajiban perusahaan yang melakukan ekspor CPO wajib menyelesaikan kebutuhan di dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Pastikan cek dengan Dinas Perdagangan dan Satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan keluar, tutur Sigit. Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang digunakan. Dia juga meminta ada pengawasan melekat dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi hingga penyaluran, guna memastikan jaminan minyak goreng terdistribusi ke pasaran. Dengan pengawasan ketat ini, kata Jenderal Sigit, maka petugas dapat melakukan penegakan aturan atau penegakan hukum bila diperlukan guna mencegah terjadinya kecurangan. Upaya koordinasi juga perlu dilakukan anggota Polri di lapangan, termasuk Satgas terlibat dalam pengawasan pangan. Tolong, para Kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain, selain Satgas, untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lain, kata Jenderal Sigit. Netizen pun angkat bicara, sedih banget ya, perkara minyak goreng saja mesti dikawal polisi. Seharusnya tidak terjadi kalau tata kelola minyak goreng dilaksanakan dengan baik. Kata netizen lain, Muhammad Umar Syarif, tangkap dan proses hukum Pak D. Sigit para mafia minyak goreng. Kata netizen lain, Dinas Perdagangan kemana? Masa urusan begini harus polisi TNI yang turun?